Baik, kakak-kakak sekalian, sambil menunggu eh, yang lain, mungkin kita mulai kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik kak, selamat malam. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Eh, Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Kak Fitra, bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik ya. baik Kak. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan pertemuan akhir di modul satu kakak-kakak. Ini ada modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini adalah modul akhir di eh, modul satu sebelum kita nanti beralih ke modul 2 yang akan lebih banyak kegiatannya di tatap eh, muka seperti yang sudah kita bahas tadi di Kabupaten Kolaka. Insya Allah kita akan laksanakan tanggal 13 untuk tatap eh, mukanya di modul 2. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran di modul 3 hingga agenda sesuai agenda di kalender itu kita berakhir di tanggal 30 November. Tapi untuk di modul 3 itu kita akan lebih banyak praktek aksi nyata dan eh, berbagi praktik baik kakak-kakak. Baik, mengawali kegiatan ini, mungkin Kak Ari bisa pimpin doanya, pimpin doa malam ini, Kak. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini tentang modul 1.6, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada kesempatan ini mendapat manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, maaf Berdoa bergabung kakak. dimulai. Baik, Kak, silakan. Doa selesai. Berdoa di motor ini. Tidak Baru apa-apa. sampai. Iya, Kak. Terima kasih Kak. Sudah Baik, sampai di rumah teman. baik, terima lagi kasih, Kak bertugas. Ari. Iya, Lanjut lagi. semangat, Kak Irma. Kamu selamat datang ya. Siap. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut, Kak. Mengingatkan kembali kesepakatan kita Ya. ada 7 poin yang kita telah sepakati di awal, yaitu diusahakan jika tidak ada kendala kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan untuk memberikan pendapat atau memberi saran nanti dalam kegiatan kita, kemudian hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama. Jadi kita saling mengingatkan Kak untuk waktu ini karena biasa ini yang selalu kita terlena. Jadi kita sama-sama menghargai waktu dan memaksimalkan waktu yang ada. Kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Baik, untuk kegiatan kita malam ini, tujuannya adalah untuk capaian umumnya kakak-kakak atau kita semua mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khususnya kita mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ini kakak tujuan khusus dari kegiatan kita malam ini adalah menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design yang sudah kakak-kakak pelajari di elaborasi isi sebelum kita bertatap maya pada malam hari ini. Kemudian ini kakak-kakak, agenda kita pada sesi yang ini adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design.
analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi kakak-kakak tentang backward design ini. Kita sudah sampai di tahap ini kakak-kakak sebelum di pembelajaran modul ini. Yang pertama itu ada elaborasi isi yang sudah kita lalui sama-sama, yang kakak-kakak sudah lakukan. Di situ kakak-kakak membahas atau berdiskusi tentang langkah-langkah pembelajaran, kemudian rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Ini sudah sama-sama kita bahas di elaborasi isi di LMS. Kemudian malam ini kita akan kuatkan pemahaman dari elaborasi isi kakak-kakak semua selama 2 jam pelajaran tatap maya, yang agendanya adalah ada 3 di situ kakak-kakak. Yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci nanti yang akan tampil. Kemudian melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Kemudian melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Jadi kita akan diskusi, kemudian presentasi untuk melakukan penguatan. Selanjutnya nanti kakak-kakak akan membuat atau memperbaiki RPP dari analisis yang kita lakukan malam ini untuk diunggah di di menu lakukan nanti. Kemudian ada juga refleksi yang akan kita pandu nanti di akhir dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di refleksi, dan kakak-kakak akan menjawab poin pentingnya nanti yang akan dikembangkan di kegiatan refleksi. Demikian kakak-kakak untuk agenda malam ini, khususnya agenda untuk pembelajaran modul 1.6. Baik, kakak-kakak, kita membahas sedikit tentang ini. Ada kaitannya dengan backward design kakak-kakak. Kakak-kakak bisa lihat di tampilan PowerPoint. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Bisa kakak-kakak menjawab kira-kira apa ini? Tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Silakan Kak, raise hand-nya kalau ada yang mau memberikan tanggapan. Jika silakan, ada yang ingin berpendapat tentang 3 hal ini? 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Boleh, Tujuan Kak? pembelajaran, Iya, saya tulis kayak tujuan pembelajaran. merencanakan Apakah tadi? Tujuan pembelajaran. Tulis. Kemudian, Proses. Proses, Kak. Ini jaringan. Fitra, Proses jaringannya proses, produk. proses. Penilaian. Proses. Lingkungan belajarnya kali ya, Pak. Penilaian mungkin juga bisa. Lingkungan, ya Kak, Lingkungan belajar. Penilaian. lingkungan belajar. Penilaian. Lingkungan belajar. Kita masukkan penilaian. Penilaian. Hasil lingkungan belajar. persiapan pembelajaran, Produk. Tujuan
penilaian, terakhir apa Kak? Yang paling ini, 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Tujuan, penilaian, Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP ya? Ya. Apa itu? Iya, KKTP. KKTP masuk di ini ya mungkin ya? Hampir sama penilaian mungkin Kak? Oh iya, Masuk ya, dia satu ini. Kurikulum apakah? Pembelajaran kurikulum? pertanyaan pemantik. Pertanyaan? Pemantik. Penilaian. Oke, kita terus ya. Asesmen pembelajaran. Asesmen boleh. Asesmen sama dengan ini ya, apa? Penilaian ya? Penilaian. Iya. Penilaian. Sebenarnya banyak kayak yang cuma di sini diminta ininya apa? 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Ada tujuan pembelajaran, penilaian, pertanyaan pemantik. Tiga komponen ini Kak nanti yang juga merupakan komponen dari backward design ya. Kita sesuaikan di bawah sebenarnya sudah ada jawabannya. Kita sama-sama bahas di ini. Iya, hampir sama kayak ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Ini biasa juga dikembangkan dari pertanyaan pemantik itu kayak. Hampir sama ini. Ini tentang ini backward design. Jadi saya kembali mengulas dari apa yang kakak sudah pelajari bahwa backward design ini kita merancang pembelajaran yang berfokus pada tujuan akhir terlebih dahulu, kemudian tujuan akhir kebutuhan siswa. Kita lebih berfokus pada tujuan akhir dibandingkan dari apa yang ingin kita ajarkan. Jadi kita lebih fokus pada apa nih yang siswa kita butuhkan dalam pembelajaran. Kemudian kita rancang penilaiannya seperti apa, asesmennya, dan terakhir langkah-langkah pembelajarannya. Kakak-kakak sudah bahas semua ini di LMS. Kemudian kita coba lihat lagi di slide berikutnya. Ini ya. Ini. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Iya. Jadi merencanakan pembelajaran dengan pendekatan ini berarti kita mulai dari akhir, yaitu tadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Iya, maksudnya ini kita pertama-tama harus memahami apa yang peserta didik perlu kuasai atau capai di akhir pembelajaran. Kemudian setelah itu kita merancang penilaian untuk melihat apakah apakah mereka telah mencapai tujuan yang kita susun itu. Dan terakhir baru kita menentukan aktivitas dan materi apa yang perlu diajarkan untuk mendukung siswa dalam mencapai tujuan ini. Jadi kembali tadi fokusnya pada apa yang ingin bukan pada apa yang ingin diajarkan, tetapi pada apa yang dibutuhkan siswa agar mereka berhasil mencapai hasil dari belajar yang kita harapkan. Baik, kakak-kakak, kita akan lebih jauh membahas satu persatu poin yang ada dari tujuan tadi, ada asesmen, kemudian proses pembelajaran. Aku bikin bendera Palestina. Baik kakak-kakak, di sini ada pertama kita bahas tujuan pembelajaran. Di sini ada kita sudah disediakan ini ya, kita sudah disediakan modul yang akan kita kembangkan. Maaf Kak. Ya, di sini ada fasenya, fase B.
Kemudian elemennya ada terampil bergerak, capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajarannya kita susun. Peserta didik mampu mendemonstrasikan rangkaian gerakan senam irama dalam waktu 2 menit dengan transisi yang lembut dan kelancaran minimal 80%. Kakak-kakak bisa dianalisis apakah tujuan pembelajaran ini sudah sesuai dengan elemennya dan capaian pembelajarannya? Silakan Kak. Kakak-kakak, bagaimana? Apakah sudah sesuai ini tujuan pembelajarannya? Kalau saya sudah sesuai. Yang jelas dan spesifik. Ada peserta didik mampu mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama dalam waktu 2 menit dengan transisi yang lembut dan kelancaran minimal 80%. Kenapa satu Sesuai Kak rangkaian Fitrah ya? senam? Atau ada yang perlu ditambahkan? Satu rangkaian senam dalam waktu 2 menit? Fokus pada hasil yang diharapkan. Kira-kira bagaimana waktunya? Bukan token. Satu rangkaian gerakan senam irama ya, dalam waktu 2 menit. Menurut backward decision ya Pak, ya Kak ini Kak? Ya Kak? Metodenya tadi kan metode Iya, ini. backward design. Iya, pembelajaran yang berfokus Kita susun pada dulu tujuan pembelajaran. Iya. ada hasil. 2 menit. Kayaknya 2 menit cukup Kak, Pak? Kak, enggak cukup kayak 2 menit. Bagaimana Kak? 2 menit cukup? Enggak cukup kayaknya. Untuk kurang lama senam irama? Biasa minimal Kecuali 3 menit ya? Kurang waktunya irama kurang Kak. kreasi. Kecuali kalau pakai senam kreasi 2 menit saja enggak cukup. Kira-kira berapa menit ya? Hasil yang diharapkan kan senam elemen tampil bergerak cepat terjadi menggunakan konsep gerak memberikan dalam rangkaian gerak. biasanya paling lama itu 4 menit. Senam. Senam kreasi. Senam kreasi. Senam irama tapi Iya. mereka kayak kreasikan lagi, mengubah gerakan. Paling lama 4 menit. Yang pernah saya ajarkan itu rata-rata 4 menit. Ya. Iya, kalau 2 menit kurang Kak. Baik. Kalau untuk fasenya Kak, kalau fase B dalam kurikulum Merdeka itu kelas berapa ya? Kelas sudah sesuai dengan fase? SD ini Kak? SD ya? Kelas 3. Tapi kan kelas 3. Iya, kelas 3. Kelas A itu kelas 2. Kira-kira 2 menit cukup untuk kelas 3? Masih ini ya? Tergantung ini, iya. Kalau saya Kak kurang ya. Baik. Kita koreksi. Kira-kira berapa menit tadi? 4 menit? 4 bisa ya, 4, 5, 4. 4 ya, boleh. Iya. 4 menit. Baik Kak, terima kasih untuk analisis tujuan pembelajarannya. Kalau dalam perumusan tujuan pembelajaran kan bisa sebenarnya pakai format apa saja, maksudnya sesuai dengan level kekhususan dari pembelajaran tersebut. Bahkan di dalam kurikulum Merdeka juga kita tidak dituntut untuk detail dalam merumuskan gitu. Yang penting rumusan tujuan pembelajarannya setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup atau materi yang diajarkan. Jadi yang penting sudah ada kompetensi dan ruang lingkup materi yang diajarkan, itu sebenarnya sudah cukup. Tapi walaupun tidak ada keharusan seperti itu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran juga penting untuk membuat capaian pembelajaran yang bersifat spesifik seperti itu kakak-kakak. Kita bisa juga menggunakan rumus yang biasa kakak-kakak mungkin juga pernah lakukan atau
selalu melakukan selama ini. Ini rumusnya ada rumus ini kakak-kakak, ABCD dalam tujuan pembelajaran. Situ ada audiensnya, kemudian B-nya behavior, kemudian ada condition, dan terakhir ada degree. Ini Degree. kakak-kakak sudah sering ini ya dalam apa dulu kalau PKP kita sering ini ya yang ABCD ini. Edition. Ada terus ada audiensnya, kemudian behaviornya, kondisinya, kemudian degree-nya. Sudah pernah Kak ini ya dalam merumuskan tujuan pembelajaran? Saya lihat tadi yang sudah kumpul ini rata-rata sudah ada ABCD-nya sudah lengkap. Untuk penjelasan detailnya, sekedar mengingatkan kakak-kakak, untuk ABCD itu ada yang pertama itu ada ini audiensnya. Dalam hal ini adalah peserta didik. Jadi audiensnya itu peserta didik. Kita bisa lebih spesifik lagi, misalkan peserta didik kelas berapa kita cantumkan di tujuan pembelajaran itu. Misalkan peserta didik kelas 7A itu boleh spesifik seperti itu. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yaitu seperti misalkan peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Nah, ini yang peserta didiknya ini namanya audiens atau A-nya. Kemudian yang behavior itu perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Misalnya tadi ini ya, kalau ininya taksonomi Bloomnya kayak memukul, menendang, menggiring, mengumpan, atau menahan serangan. Ini contoh-contohnya. Jadi perilaku yang diharapkan dari peserta didik untuk dikuasai. Kemudian yang C-nya itu condition. Kondisi atau situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Misalnya secara berpasangan, dalam kelompok, atau dalam permainan yang disederhanakan. Maaf Kak. Kemudian terakhir ada degree. Degree ini kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya tadi 90% akurat, dari jarak 3 meter, selama 10 detik tanpa jatuh. Ini secara ini juga kita bisa misalkan degree-nya ada tadi saya lihat di tugasnya Kak Bustam, saya sempat lirik sedikit yang tujuan pembelajarannya, dia sudah masuk degree-nya seperti misalkan dengan baik, dengan benar, seperti itu sudah masuk degree. Kita masuk di analisis tadi tujuan pembelajaran, ini kita edit ya, 4 menit tadi. Iya. Kalau dari tujuan pembelajaran yang ada tadi, yang kita sudah analisis sama-sama, itu ada ya, sudah ada peserta didik, audiensnya itu peserta didik. Kemudian aku mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama, itu di behaviornya. Kemudian dalam waktu 4 menit, itu kondisinya. Kemudian dengan transisi yang lembut dan kelancaran minimal 80%, itu kita masuk di degree-nya. Itu Kak ya, sekedar mengingatkan yang saya yakin kakak sudah paham semua tentang ABCD ini dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Baik Kak, setelah merumuskan tujuan pembelajaran, kita masuk di asesmen pembelajaran. Di asesmen pembelajaran. Kakak-kakak bisa lihat di layar itu untuk asesmen pembelajaran, kira-kira dari pilihan asesmen ini yang tepat yang mana Kak? Yang ada situ asesmen ada 2 pilihan. Apa asesmen dengan dari tujuan pembelajaran ini tadi yang peserta didik mampu mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam, asesmen yang tepat yang mana? Apakah yang ini dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, atau dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama? Yang kedua. Yang kedua Kak, kedua. Rubrik. rubrik. Yang rubrik. Dan berapa? Ya.
Kalau Yang yang mana? satu yang rubrik, kalau yang satu itu Oh, yang untuk rubrik. pengetahuannya. Boleh Kak? Alasannya apa Kak Fitra? Boleh. Karena kan kita mau menilai keterampilannya, berarti yang kita harus perhatikan adalah gerakannya. Berarti langsung observasi langsung gerakannya siswa begitu Kak ya? Ya, Dengan rubrik, menggunakan rubrik. Baik. Kamu Li, boleh? Ada tambahan? Iya, kan sama juga Kak, karena kan tadinya awalnya peserta didik itu mengawali untuk rumusannya tentang tujuannya dulu seperti audiensnya, kemudian behaviornya, yaitu perilakunya. Halo? Baik. Baik Kak. Iya. Terima kasih Tentang Kak Muli. Sangat jelas Kak. perilakunya. Iya. Ya. Baik. Untuk ini jawabannya luar biasa Kakak, karena kita menilai gerakannya itu karena mendemonstrasikan berarti ada rangkaian gerakan yang dilakukan siswa. Sangat efektif jika kita melakukan penilaian dengan menggunakan ini ya rubrik ini ya rubrik ABCD. penilaian gerakan dia. Iya. Untuk rubrik ini apa? Rubrik gerakannya kira-kira apa Kak, kalau ini kalau senam irama ini yang biasa kakak-kakak lakukan misalkan dalam menilai gerakan itu rubriknya apa aja? Apa saja kalau yang yang pertama saya dinilai? itu yang biasa lakukan kesesuaian gerakan dan irama. Iya. Kesesuaian gerakan dan irama. Baik. Ya, Kak Kari boleh menambahkan Kak? Kelas biasanya bisa rubrik pandangan ke depan, tangan diluruskan atau direntangkan sesuai dengan gerakan yang dilakukan. Baik. Terima kasih Kak Ari. Boleh ada kakak-kakak yang menambahkan dalam ini ya, dalam gerakan senam irama ini? Kesesuaian gerakan, kemudian Langkah kaki juga bisa masuk. Langkah Bahasa kakinya, Kekompakan Oh, iya. antara tim. Ya. keseragaman gerakannya antara satu dengan yang lain harus seirama, iramanya searah. irama. Iya. Iya. Baik Kak. Ya. Itu ya nanti di situ berarti ada yang sudah sesuai, ada kurang sesuai. Baik. Terima kasih kakak-kakak. Untuk asesmen sendiri yang perlu ditekankan di sini jika kita mengulas kembali LMS adalah bagaimana kita mengetahui jenis-jenis asesmen itu sendiri Kak ya. Jadi ada 3 asesmen, jenis asesmen yang dibahas di situ yang kakak-kakak sudah ketahui. Yang pertama adalah asesmen for learning. Ya, yang asesmen formatif itu Kak ya. Jadi kita menilai siswa selama proses pembelajaran. Kemudian Selamat bergabung Kak Darwan. ya Kak, yang for learning. Terima kasih Kak Ninartin sudah hadir malam. Yang asesmen pertama itu saya ulang, asesmen for learning atau penilaian formatif. Iya. Bisa Kak Fitra bantu untuk asesmen formatif ini? Atau Kak Ridwan boleh Kak? Asesmen formatif yang for learning. Jadi asesmen ini ya apa selama proses pembelajaran kita mengamati siswa, masuk bagaimana kita memberikan refleksi atau penilaian kepada siswa terhadap misalkan dalam sini gerakannya. Kita menilai oh gerakannya kita kasih penguatan ini kesesuaikan dengan karakter siswanya seperti apa. Apakah perlu bimbingan atau memang sudah mahir seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu asesmen
Assessment as learning. Iya. Ada yang mau kasih pendapat Kak tentang assessment as learning ini? Boleh Kak? Ini ya, yang melibatkan siswa, assessment as learning. Jadi siswa yang menilai itu bisa berupa portofolio atau penilaian Untuk apa Kak? kuis mungkin bisa Kak, kuis. Iya boleh. Yang melibatkan siswa, maksudnya siswa yang menilai, bisa menilai dirinya Siswa sendiri menilai ya. ataupun menilai, iya, nilai rekannya, Teman penilaian menjadi teman antar sejawat. teman. Ya betul, itu dia, Bukan sejawat ya. rekan sejawat. Iya. Ini saya yang dari saya sendiri, kalau saya refleksi pembelajaran, yang kurang saya lakukan penilaian rekan sejawat, kurang Ya maksimal saya betul. lakukan. Betul itu Kak. Betul, iya. Kadang terlupakan. Bahkan jika kita lakukan juga objektivitas penilaiannya yang kadang ini temannya bingung bagaimana kasih nilai. Iya. Atau karena dia teman jadi kasih nilainya ini Bang. Enggak, karena dia pikir sama-sama kemampuannya biasanya. Iya, memang kurang efektif dia. Iya, agak kurang efektif. Baik Kak, kita lanjut ya. Yang terakhir itu ada asesmen yang terakhir, apa namanya? Of learning atau sumatif, penilaian sumatif. Ini yang di akhir pembelajaran Kakak-kakak. Seperti contohnya apa Kak yang di akhir pembelajaran yang menilai sumatif, penilaian sumatif. Hmm. Yang oh, komen ini contoh asesmen sumatif. Ini yang penilaian akhir tadi kalau sumatif. Iya, di akhir pembelajaran, Mbak. Maksudnya sesudah pembelajaran berakhir atau sesudah satu modul atau satu bab seperti itu. Itu yang Ya, penilaian sumatif. ulangan. Iya, ulangan, Ya, ulangan, kayak ulangan sekarang harian, ulangan tengah semester. ulangan tengah semester, iya boleh. Ya, Atau ulangan semester. Jadi Kalau lebih ini. portofolio masuk. ujian akhir semester. Iya, portofolio dia masuk di ini ya, kayaknya lebih ke ini dia. Kan ini penilaian diri gitu ya, Oh iya iya. yang ya, melibatkan siswa. Jadi masuk di S-learning. Kalau yang sumatif, penilaian of learning itu yang seperti UTS, penilaian Iya, semester yang sering kita tengah lakukan. semester ya. Iya. Baik, Kakak kita lanjut ya. Masih ada yang terakhir ini terkait aktivitas pembelajaran. Kita sudah pilih tadi asesmennya itu dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Kemudian aktivitasnya yang bisa dilakukan siswa dalam pembelajaran ini seperti apa, Kak? Aktivitas siswanya nanti kira-kira seperti apa? Maksudnya yang aktivitasnya yang terkait Aktivitas, dengan senam tadi, Kak? iya, pembelajarannya contohnya apa saja kira-kira yang akan dilakukan siswa? Kalau tujuan pembelajarannya seperti itu. Kakak-kakak mungkin bisa bagi pengalaman bagaimana waktu ngajar ini tentang senam ini. Apa aktivitas yang dilakukan siswa di kelas kakak-kakak? Saya yakin pasti ada perbedaan. Bagaimana kakak mungkin yang ngajar di SD, yang ngajar di SMP, atau Kak Ridwan nanti yang di SMA, boleh berbagi pengalaman Kak terkait uh, mengajar ini apa senam irama yang biasa kakak lakukan seperti apa?
Ada Kak? Boleh? Misalkan dengan ini ya, dengan diawali dengan apa? Boleh kita terapkan diferensiasi juga karena kan tidak semua anak pemahaman awalnya tentang senam ini berbeda-beda. Misalkan kita lakukan dengan ini ya, pemanasan dulu, kemudian ada pengenalan gerakan dasar senam ini di awal sambil kita melihat kita mengelompokkan, oh ini anak yang sudah bagus gerakannya, kemudian ada yang perlu bimbingan, ada yang Iya. masih kaku, dasar sekali kita bisa kita jadikan ini ya, rancangan pembelajaran berdiferensiasi dari Kalau kemampuan awal siswa. Iya, kalau saya Kak, kalau senam itu kadang belum langsung dengan musik iramanya dulu, saya hitung dulu. baik. Jadi dengan Ya, hitungan dulu. Setelah itu kalau dia sudah mahir, sudah agak paham dengan gerakannya, saya kombinasi dengan musik. Baru saya masukkan musiknya. Jadi dihitung dulu, jadi mereka biar tepat dengan langkah hitungan itu dengan musik, dengan iramanya. dengan Gitu, Kak. iramanya. Iya. Iya, Jadi betul Kak ya? kadang dengan Ya, ya. hitungan di dalam hati supaya tepat itu dengan musiknya, gerakannya. Gitu, Kak. Baik. Setelah itu Kak, bagaimana? Setelah itu dikasih ini ya, musik begitu. Iya. Kalau mereka sudah bisa menguasai gerakannya dengan sambil hitungan itu kan pasti tepat dengan musik, berarti mereka sudah bisa menguasai gerakan itu dengan senam irama. Iya. Jadi kadang kalau mereka lakukan itu saya suruh dengan hitungan sambil dengan musik, tapi tetap menghitung di hati dalam. Jadi tidak terlambat dengan gerakan dengan musiknya. Baik. Terima kasih kamu. Kalau yang di SMP bagaimana Kak? Ada mungkin yang berbagi pengalaman? Apa dalam hati dulu juga atau langsung? Atau mungkin ada tutorial nonton video dulu gitu kayak? Terima kasih Kak Muli. Iya, kalau saya Kak tambahan lagi kan sambil nonton, Boleh Kak? Iya. karena sekarang kan sudah ada alat ini ya. Jadi sambil mereka lihat gerakannya, sambil mereka menghitung juga Pakai setiap proyektor. gerakannya. Iya, iya. Kayaknya cepat itu kalau pakai dengan lihat mereka gambarnya sambil Betul. mereka goyang sambil Videonya. hitung. Iya, Iya. proyektor. Iya. Kalau saya tidak, saya pasang langsung laptopnya di depan sambil senam kalau hari Sabtu. Kan hari Sabtu Senin SD. Betul. Iya, begitu Kak. Terima kasih. Betul. Nanti Kak Muli bisa berbagi pengalaman pada saat luring ya. Kita senam-senam begitu. Insya Allah Kak. Yang Insya irama. Allah. Jadi kita berbagi pengalaman mengajar biar Siap. banyak yang dibawa pulang. Ya, Baik siap. kakak-kakak, terima kasih Kak Muli dan mewakili teman-teman semua bahwa dalam rancang pembelajaran ini tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita ini ya, kalau menyusun pembelajaran kan ini kalau kita bahas kemarin ini termasuk ini kurikulum operasional. Jadi kita guru bebas menyusun ya, disesuaikan dengan bagaimana karakteristik peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Yang gaya pengalaman belajarnya berbeda, bervariasi gaya belajarnya, jadi kita sesuaikan dan juga sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat capaiannya. Terima kasih kakak-kakak semua. Kita bisa lanjut ya ke slide berikutnya. Ini sekedar pengantar kayak sebelum nanti kita akan diskusi saling menelaah RPP kakak-kakak yang sudah disusun. Ini ada Big Word Design dimulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran.
Ini sama dengan understanding by design, kakak-kakak. Nah, ini sebelum kita membahas 3 langkah awal, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana penerapan diferensiasi pembelajaran, proses, kemudian konten, proses, dan produknya. Kemudian ada mengembangkan sumber belajarnya seperti apa, bisa menggunakan salah satunya video tadi, kemudian fasilitas dan sumber daya lainnya sesuai dengan aset yang ada di sekolah kita masing-masing, kakak. Kemudian menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatan. Ini juga yang sangat penting. Beberapa alasan mengapa kita menggunakan Big Board Design. Ini saya salin kakak-kakak dari apa yang ditampilkan di LMS. Ini memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian yang kedua, menjadi penerjemah dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Baik, kakak-kakak, kita akan menganalisis ini RPP yang kakak-kakak sudah siapkan dan sudah diupload. Saya melihat ada yang sudah upload, kakak-kakak. Tadi ada sekitar 4 orang. Jadi ini kakak-kakak agenda dalam kegiatan kita dalam diskusi sebentar. Kita sesuaikan ya, di sini ada berapa peserta. Mungkin secara berpasangan saja kakak sebentar, biar lebih efektif ininya, diskusinya. Masing-masing anggota menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah disiapkan. Kemudian dalam waktu 20 menit, tiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan. Ini hal-hal yang dianalisis kakak-kakak. Boleh dicatat-catat. Yang pertama ada tujuannya. Tujuannya tadi bisa dianalisis ABCD-nya. Apakah sudah sesuai ABCD atau masih perlu ada tambahan. Kemudian asesmennya, penilaiannya apakah sudah dilampirkan, aktivitas pembelajarannya, kemudian ada diferensiasinya apakah sudah terlihat, dan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya apakah sudah dilampirkan di RPP itu. Jadi bergantian kakak-kakak nanti kalau berpasangan berarti waktunya 10 menit untuk memaparkan RPP-nya, kemudian pasangannya itu menganalisis, kemudian bergantian 10 menit kemudian itu bergantian. Setelah itu, setelah menganalisis masing-masing RPP, kemudian nanti kita kembali di grup main room mempresentasikan, kakak-kakak dalam pasangan tadi mempresentasikan satu RPP yang akan ditanggapi oleh peserta kakak-kakak lainnya. Ini kak pembahasannya atau langkah-langkah yang akan kakak lakukan nanti di dalam kelompok. Ada yang masih perlu diperjelas kak? Yang mana RPP-nya mau di anu kak? Karena saya ini belum upload. Ada contoh yang bisa ada contoh yang bisa dilihat? Scoring. Enggak. Iya kak, Kari. Ada apa? Nanti kan ini berpasangan kak ya, berpasangan dalam ini, ini ada berapa orang? Atau tiga orang, karena banyak ini sekarang ada 1, 2. Ya tiga kelompok saja. Kalau 2 supaya lebih 3 ya? diskusi ya. 3 kelompok boleh. Iya 3 kelompok. Nanti masing-masing berarti dalam kelompok mempresentasikan RPP-nya. Kemudian dalam waktu 20 menit bergantian seperti itu dan dianalisis. Ini tujuannya, asesmennya yang dibuat hitam ini kak. Kemudian setelah 20 menit kita kembali ke grup utama ini nanti
kakak-kakak dalam kelompok pilih satu RPP yang mana yang mau dipresentasikan. Seperti itu, Kak. Udah jelas, Kak, ya? Ada pertanyaan lagi, Kak, sebelum saya bagi kelompoknya? Kak, saya bertanya Kak, itu RPP-nya yang sudah diupload apa yang lain boleh? Bagus yang sudah kakak upload tadi. Oh iya, siap. Iya. Bagaimana saya belum ada saya upload ini RPP. Iya, bisa Kak yang kita sudah siapkan saja di situ yang sudah ada, Kak? Begini masukkan sedikit Kak. Iya, Yang boleh Kak. kan beberapa yang sudah mengupload, ya yang sudah mengupload itu supaya satu kelompok yang dengan belum. Oh, baik, betul Kak. Ya, ya. Iya. Yang sudah Jadi mengupload Kak. yang sudah mengupload ini jadi ketua ininya ya, ketua Iya kelompoknya ya. betul kakak. Ya, Betul. ya, ya betul. Karena saya Boleh. tidak ada persiapan. Siapa yang sudah ngupload tadi atau saya cek? Saya cekkan. Ada Kak Fitra kayaknya udah. Coba saya cek dulu ya. Oh, pas 3 orang ini yang sudah upload. Ada Kak Bustam, Kak Bustam, Kak Muli, dengan Kak Fitra. Oke, kita sudah dapat ketua kelompoknya. Kak Bustam, Kak Fitra, dengan Kak Muli. Baik, saya bagi kelompoknya Kak ya. Mau bergeser dulu ini. Terlalu banyak tempat jalan. Mau bergeser lagi. Kayak saya. Mau kemana Kak Irma? Mau ke kompleks dulu kakak. Ada tugas ini mau Wih, di ini. sibuknya. Iya, dibilang capek Iya. sekali. Mau jalan lagi. Oh, ada juga Kak Sudarwan. Selamat bergabung Kak Darwan. Kak Supriyadi terlempar tadi ya. Segera.
Ya, Kak, silahkan bergabung ke roomnya ya. Semangat untuk berdiskusi. Kalau yang tidak ada dapat undangan grup breakout room berarti tetap di ruangan ini Kak ya. Nanti kakak-kakak kelompok 1 sama-sama. Siap. Iya, saya sama-sama Kak Ardianto. Ada dia mungkin RPP-nya. Baik Kak, sudah bisa mulai diskusi Kak, silakan. Saya stop ini. Kalau kakak-kakak mau tampilkan ininya silakan dipresentasikan di layar Kak ya. Baik Kak, silakan. Bergantian Kak RPP-nya yang mau dianalisis. Izin saya ke room lain. Silakan Kak Fitra dipandu kakak-kakak yang lain. Ya. Oke. Bagaimana caranya ditampilkan itu RPP di sini? Bisa Kak? Kita klik ini Kak, yang tanda apa? Tanda panah ke atas itu yang present now. Kita pakai apa? Komputer, laptop. Iya bisa. Di yang present now itu. Oh, Kita itu buka dulu. Ya, kita buka dulu RPPeta. Iya. Sudah Sudah? kita buka? Iya. Sudah. Kemudian kita klik present now itu. Hmm. Ada yang tampil Kak di situ? Kita pilih Itu. RPPeta di sini. Atau select. Ini yang select tapi dia tidak ada itu tertampil yang Word yang saya buka atau bagaimana ini? Di Yang jendela ada jendela yang sebelahnya. Oh iya. Oh iya. Oh, coba saya bantu ini ya Kak ya, coba ya. Coba. Gak ada Kak ini. Coba saya izin share. Iya. Oh, itu sudah tampil. Oke Kak, sudah berhasil. Iya. Iya. Silakan dilanjutkan Kak. Oke, silakan teman-teman. Apa yang perlu ditambahkan? Gimana kok suruh? Muka saya bingung. Yang ininya Kak, boleh dilihat ininya Kak, apa? Tujuan pembelajarannya apa, sudah ABCD atau bagaimana? Silakan Kalau Kak untuk yang lain. scroll, kalau untuk scroll ke bawah bagaimana nih Kak? Berarti kakak buka di RPP-nya, buka tampilan RPP-nya. Oh iya iya Yang Word-nya kita geser. iya iya. Ya, baik. Oke. Aduh. Baik, aman ya Kak, saya bergeser ke kelompok lain. Iya. Silakan dilanjutkan Kak.
Kari kita lihat gitu slide. Ya slide dulu. Apa mau dikomentar? Silakan kakak-kakak, apa yang saya perlu tambahkan atau apa yang perlu saya hilangkan dalam modul ini? Tabe. Kari. Halo? Halo? Halo kakak-kakak? Halo kakak-kakak? Kak Ari, Kak Irma, Kak Akbar, Kak Ridwan? Tidak ada suara. Memang itu deh. Halo? Kak Ari? Ini. Kak Supriyadi? Halo? Kak Supriyadi? Kenapa saya tidak dengar suara? Oh, enggak. Halo, Maaf, kakak jaringan ini sama sekian. jalan. Oh, enggak terdengar suara ini. Bagaimana ini Kak Angga? Atau jaringan? Semut. Oh, iya, suara atas saja Kak Angga, saya tidak dengar. Usah saja jaringanku kesian sini waktu bangga weh. Ini nih, Kak Ari, mana Kak Ari ini? Kak Ari, Kenapa saya coba dua bicara ke Kak Supriyadi. Halo. Kak Angga, saya tidak dengar suara tak? Halo, kenapa dua kelompokku? Halo, Kak Ari. halo. Kasihan kenapa ini presentasi kasihan. Halo, Kak Fitra. Halo. Iya. Ih, kenapa kayak ini jaringan kasihan, tidak ada yang bersuara tadi. Kak Ari, Tabe. Ya, kenapa saya dua kelompok masuk di Kak Muli sama Kak Fitra? Kita di kelompok kayak kelompok 3 kayak di Kamuli. Ya. Keluar ke dari sini, Kak Ari. Saya kira ke di sini. Jangan bisa keluar, Gabus sedang dengar hitam. saja Oh iya, sini Ya, Jangan saja gabus Kak. hitam di kelompok follow-nya. 2.
Kari, coba kita lihat tujuan pembelajaranku, apa ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Ya. Oh, ada Kak Ridwan. Nilai ke Ari. Yang ini jaringan ya Allah. Berpindah tahu di kelompok ada sebelah. Oh iya. Tapi kakak-kakak yang ada di kelompok ini, tolong kita lihat apa modulku, coba kita perhatikan apa yang perlu saya tambahkan atau ada yang perlu kita kurangi. Tapi Mana sih ini? Nggak bisa kali ya, I. kasihan. Dede. Astagfirullah. Ini tahambur mi rambutku ini begini. Hei. Ini mau saja yang kita presentasikan di sebentar, kita lihat lagi di apa namanya? Di room di sebelah. Yang penting kita lihat dulu. Nah, tim jaringan. Jaringan Kak Ari lagi tidak stabil memang. Begitu kalau sudah hujan. Kak Bustam? Boleh nanti kita. Kak Bustam dia di kelompok ini, dia di kelompok 2 sebenarnya. Terus yang mana kelompokku ini Kak? Siapa saja? Karena ini ada semua tampil ini. Biasanya kan langsung itu yang gabung-gabung. Kayaknya Terlempar saya semua. Iya. Terlempar semua ini jaringan. Bisa alternatif lain kakak bisa langsung bagikan ke ini ya, ke chat biar langsung dianalisis sama temannya di grup boleh. Iya. Alternatifnya. Iya. Siapa kelompokku Kak Angga? Kenapa banyak sekali saya ini dibawa? Di kelompok 1 Kak Fitra, Kak Supriyadi, Kak Jumiati tadi 3 orang. Oh iya. Yang lainnya kayaknya terlempar. Biasanya kita bagi kelompok ya langsung dalam chat room khusus. Ini atau jaringan Kak? Ini biar ada aktivitas di main room Kak. Biar terekam di sini. Oh, iya. Kalau saya bagi semua udah terekam dari kegiatannya. Iya. Kak Bustam bagaimana Kak? Saya mau berkunjung ke roomnya, cuma kayaknya enggak ada orang di situ. Ada kendalanya Kak, jaringannya atau apa? Hilang kayaknya orang-orang. Kelompok 2. Coba saya ke kelompoknya. Ya. Tapi Kak Supriyadi, Kak Jumiati. Kak Supriyadi. Iya. Kita lihat coba modulku Kak, ada kelihatan di situ? Saya ada kelihatan tapi di HP. Yang kalau ini. Hanya saya cari toh. Jangan kau coba pakai jaringan situ yang lain. Iya, Kak Supriyadi saya bacakan kisah jadi. Iya. Tapi untuk tujuan pembelajaran, murid mampu melakukan passing dan servis permainan bola voli serta menunjukkan sikap sportif dan kerjasama tim melalui modifikasi permainan. Ada yang perlu ditambahkan Kak Supriyadi, Kak Jumiati? Sudah mantap ini. Apa tadi murid mampu melakukan passing passing itu yang untuk tujuan pembelajaran, murid mampu melakukan passing dan servis permainan bola voli serta menunjukkan sikap sportif dan kerjasama tim melalui modifikasi permainan.
Silakan Kak Supriyadi dan Kak Jumiati, sempat ada yang mau ditambahkan? Kayaknya sudah bagus ini, sudah menjurus ini anunya ini tujuan pembelajaran ini. Karena di situ dia dijelaskan bahwa murid mampu melakukan passing dan servis. Tujuan anunya. Iya. Jadi itu saja untuk tujuan pembelajarannya, Dik. Iya. Kalau untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, siswa mampu bekerja sama dalam tim atau kelompok untuk memainkan pertandingan bola voli dengan fair play. Bagaimana Kak Supriyadi dan Kak Jumiati? Orang Minta maaf ini saya lagi dalam perjalanan ke Kendari. kriteria kan kriterianya di Ya, kriteria ketercapaiannya, ya. Apa mau ditambah Kak Supriyadi? tunggu dulu. Lari-lari lagi nunggu ini. Tunggu dulu. Ya. Oh, mana dia? Mana dia? Nggak tahu. Ini kamera. Ini pukulin mama. Halo? Iya, ya Kak. Coba kita baca tadi. Oh iya, tunggu Kak. Rendah Jadi untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu saya masukkan siswa mampu bekerja sama dalam tim atau kelompok untuk memainkan pertandingan bola voli dengan fair play. Bagaimana Kak Supriyadi, ada yang mau ditambahkan? Ini RPPA yang kita pakai ke ini apa namanya modul anu di apa nama kurikulum merdeka di iya Kak, yang untuk fase D SMP. Oh, SMP. Iya. Sementara kita ini punya SD. Mengikuti saja ini. Mengikut saja kakak, mengikut saja karena kita SMP. Sementara ini kita ini modul ajar SD. Mengikut saja kakak. Iya, nanti kita di room sebelah kita komentari saja apa-apa yang perlu kita ini Dik. Jadi ini saja yang dibawa ke presentasi di room nanti. Iya. Okay. Ada jika Kak Supriyadi bantu bisa berkomentar karena saya ini tidak ada buta ini, tidak ada kuliah apa-apa ini. Yuk kita baca-bacakan coba semua dulu anunya lagi Kak. Iya Kak Fitra. Tapi untuk di penilaian saya ada tes pengetahuan
yaitu siswa akan mengikuti tes tertulis yang mencakup aturan dasar dan teknik dalam bermain bola voli. Untuk penilaian keterampilan, siswa akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan passing dan servis dalam latihan individu atau kelompok. Terus untuk pertanyaan pemantiknya ada, mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai keterampilan variasi gerak spesifik permainan bola voli? Untuk persiapan pembelajaran, yang pertama, diskusi tentang sejarah dan perkembangan bola voli serta pengenalan lapangan dan peralatan. Yang kedua, menjelaskan dasar-dasar teknik bermain bola voli. Yang ketiga, latihan berkelompok passing dan servis. Yang keempat, latihan berpasangan passing dan servis. Oke, itu saja, Kak. Mantap ini, wah. Perlu belajar ini orang ini untuk bikin modul di SD. Iya. Itu saja, Kak Dik. Itu yang dibawa nanti di room chat di sebelah. Gimana kelompok 1 sudah aman? Iya, sudah. Nanti kita presentasikan ini saja, Kak, ya. Kita Iya, diskusikan iya. sama-sama Siap. ini. Iya, siap. Saya panggil yang lain. Bagaimana nih, Kak, Angga ditampilkan juga nanti nih pada saat diskusi untuk di sini? Iya, langsung ini saja, Kak, kita presentasi duluan. Oh iya. Biarkan saja begini. Iya. Nanti bolehkah ada yang jadi moderator, ada yang jadi pemateri begitu? Kelompok 1. Nanti ke Supriyadi saya jadi moderator. Sekira iya. jadi Angkojo. Sudah bergabung semua. Terima kasih, Kak Akbar. Baik, kakak-kakak sekalian, sudah selesai berdiskusi di breakout room masing-masing. Tadi saya sudah keliling ke kelompok. Ini memang agak kendala di jaringan, tapi ada strategi alternatif tadi yang dilakukan kakak-kakak, seperti langsung kirim WA dan saling menganalisis begitu. Baik, untuk yang presentasi pertama, atau nanti kita presentasikan dulu satu ini ya, kelompok 1 mungkin. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjut ke kelompok 2 dan 3. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ini hasil diskusinya tadi. Silakan. Mana nih Pak moderatorku ini? Kak Vita, Kak Supriyadi. Ya, moderator silakan. Kak Supriyadi, hilang jaringannya lagi tuh. Oke, atau langsung saja saya ambil alih Kangga supaya waktu tidak ini. Boleh Kak, silakan. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan sedikit modul pembelajaran yang saya buat. Yang pertama saya membuat itu tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini saya
memasukkan murid mampu melakukan passing dan servis permainan bola voli serta menunjukkan sikap sportif dan kerjasama tim melalui modifikasi permainan. Oke, untuk yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu hanya satu saya masukkan, yaitu siswa mampu bekerja sama dalam tim atau kelompok untuk memainkan pertandingan bola voli dengan fair play. Oke, untuk selanjutnya, untuk penilaian kita bisa lihat bersama-sama. Ada tes pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga observasi pertandingan yang per kelompok tadi. Dan untuk pertanyaan pemantik, saya masukkan mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai keterampilan variasi gerak spesifik permainan bola voli. Untuk persiapan pembelajarannya, yaitu yang pertama diskusi tentang sejarah dan perkembangan bola voli serta pengenalan lapangan dan peralatan. Yang kedua, menjelaskan dasar-dasar teknik bermain bola voli. Yang selanjutnya, latihan berkelompok, passing dan servis. Selanjutnya, terakhir latihan berpasangan, passing dan servis. Untuk kegiatan pembelajarannya bisa kita lihat sama-sama. Anda usah kapan dijelaskan yang ini kegiatan pembelajarannya, Kak? Boleh Kak, sambil dilihat siapa tahu ada penerapan diferensiasinya seperti itu. Iya, pelan-pelan saja kita kasih. Iya. Silakan, ada ini kegiatan pendahuluan. Guru memotivasi peserta didik. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. Guru menjelaskan teknik penilaian untuk kompetensi aktivitas keterampilan variasi gerak spesifik permainan bola voli. Dilanjutkan dengan pemanasan untuk di kegiatan inti. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama, Kak. Peserta didik melakukan aktivitas variasi keterampilan gerak spesifik dan fungsional permainan dan olahraga, passing bawah, passing atas, dan servis. Nih. Peserta didik yang memiliki keterampilan lebih baik dapat dijadikan sebagai mediator bagi peserta didik lain dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, secara kelompok peserta didik berganti tempat untuk mempelajari aktivitas keterampilan variasi gerak spesifik dalam permainan bola voli yang berbeda dari kelompok asal. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fitra dan teman-teman dari kelompok 1. Saya moderatornya tadi harusnya Kak. Baik. Selanjutnya kakak-kakak, jika ada yang mau menanggapi terkait ini, kita lihat tujuan pembelajarannya. Ini Kak, silakan ditanggapi untuk tujuan pembelajaran. Kita fokus tadi ke ini ya, yang ABCD tadi. Kira-kira apakah sudah masuk semua di sini ABCD atau masih ada yang kurang? Silakan dilihat. Kakak-kakak yang kelompok lain boleh menanggapi, Kak. Ada Kak? Apakah mendengar suara saya kakak-kakak yang lain? Dengar. Oke. Silakan Kak Ari, boleh di teman-teman yang lain boleh dilihat. Pak ABCD-nya udah kelihatan. Atau mungkin kurang dalam variasi ininya, pembelajarannya. Iya, silakan Kak ditanggapi Kak.
Jangan ragu-ragu Kak. Kak Fitra kayaknya enggak baper. Enggak Oh, baperan aman, nih. aman, 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 aman. Aman. Boleh Kak. Kalau audiensnya tadi sudah ya masuk ya. Audiensnya di situ apa? Sudah murid ya, murid. Izin Kemudian memberikan masukan ya silakan Kak Arif, boleh. di bagian penilaian. Di situ siswa akan mengikuti tes tertulis yang mencakup aturan dasar dan teknik bermain bola voli. Mungkin juga di situ bisa tambahkan sedikit, bukan hanya mencatat tapi siswa juga dapat ditanyakan secara lisan tentang peraturan atau aturan dalam permainan bola voli. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Kak Ari atas masukannya. Oh, ini sudah ada. Apa tadi Kak Ari aturan dalam permainan bola voli? Di bagian pemahaman, Mana itu Kak? tes pengetahuan. Ini sudah ada, siswa akan mengikuti tes tertulis yang mencakup aturan dasar dan teknik bermain bola voli. Di situ Apalagi? bisa tambahkan siswa secara lisan, pengetahuan secara langsung sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Oke, makasih. Kita uraikan kata-katanya. Ya, ini dimasukkan pemahaman. Apa? Oke, sudah Kak. Terima kasih. Ada lagi Kak? Boleh Kak, lanjut mungkin ke di bawah atau kegiatan pembelajarannya ada yang mau ditambahkan Kakak, silakan. Sudah jelas ini ya, ada persiapan, ada pendahuluannya. Iya. Diferensiasi juga tadi ada nampak Kak ya, diferensiasinya. Ada yang pemanfaatan rekan sejawat itu ya. Iya, Bisa. yang lebih dominan bisa ini ke temannya yang satu kelompoknya. Iya. Silakan Kak, ada yang mau menanggapi mungkin? Kalau tidak ada mungkin cukup Kak Fitra. Ya. Udah, kelompok 1 luar biasa. Oke, terima kasih kelompok Kak. 1. Iya. Oke. Ini kalau sudah boleh di stop sharing ya? Kita klik ya stop sharing. Oh, ya. Oke. Ya. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Kelompok lain ada yang mau ditampilkan? Jadi masukan dari kakak-kakak yang lain tadi, seperti tadi Kak Fitra contohnya, itu nanti yang hasil masukan dan perbaikan itu nanti yang diupload di ini kayak di tugas yang ini yang lakukan itu. Dari kan yang refleksi yang sebelum itu yang ceritanya yang montahannya setelah diperbaiki di sini sama-sama, nanti ini akan diupload dilakukan. Baik kakak-kakak, mungkin cukup untuk
kegiatan diskusi dan tadi diwakili oleh Kak Fitra dari kelompok 1. Masukan dari kakak-kakak yang lain yang dalam breakout room itu tolong dicatat dan dimasukkan dalam perbaikan Kak. Saya izin share screen untuk kegiatan kita selanjutnya. Kita tadi masuk jam 7:30 lewat jam 7:40. Jadi kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi kakak-kakak. Lewat sedikit karena tadi masuk sedikit. Masuknya lewat juga. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk aktivitas kita dalam diskusi dan keaktifan kakak-kakak sekalian. Kita bisa baik kakak-kakak, sebelum kita masuk di penjelasan kegiatan tugas-tugas yang akan kakak selesaikan, sebagai pemandu refleksi nanti kakak-kakak bisa mengisi ini link ini yang link Jamboard seperti biasa kak, sebagai bahan refleksi nanti dalam kegiatan ini tugas refleksi. Ini link Jamboardnya kak. Bisa mungkin 3 menit kita mengisi, 3-5 menit kak, silahkan diklik untuk mengisi ini bahan refleksi dari kegiatan kita malam ini. Dan juga sebagai bahan nanti untuk dituliskan di refleksi modul 1.6 kak. Jelas sekali jaringan ini kak. Iya, itulah Saya juga karena putus-putus kak. Iya. Bisa di atau masih setengah mati? Bisa, tapi masih loading. Oh, loading. Oke kak. Iya. Tidak bisa Ini masuk, hanya kak. panduan ini ya, panduan refleksi. Sedikit panduan refleksi. Coba lagi keterangannya sini. Coba lagi. Iya. Tidak mau masuk. Coba saya cek, sudah ada yang berhasil belum? Ini yang pakai sticky note, sticky note itu lagi kak? Iya kak, iya. Apa tadi pertanyaannya? Karena tadi putus-putus kak. Untuk pertanyaannya ada di situ kak, di atas ini. Oh iya. Oke. Iya. Oh sudah ada yang berhasil masuk. Aduh, mana. Kenapa? Kak Cupi. Coba lagi, silakan semangat Kak Cupi. Coba lagi. Setelah mempelajari ini tuntutan apa yang Bapak dapatkan. Iya, kita jaringannya setengah mati. Mungkin di tengah laut ini bagus jaringan ini. Waktu bangga. Terbuka tapi tidak bisa menulis. Jaringan. Jaringan tunggu 1 menit kalau masih belum stabil kita lanjut. Ini sebenarnya pertanyaan di refleksi kakak-kakak nanti di 1.6. Sambil diisi kakak kalau tidak stabil. Nah, disuruh kita main game ini.
balon udara. Itu jaringan, saking jeleknya jaringannya kita itu Kak. Cupi, kurang kopi itu. Kurang kopi. Iya, tidak manis tadi tehnya waktu di dinas. Sorry ya, baru bisa bergabung soalnya ada kegiatan. Siap. Kita sudah dengarkan suaranya saja, kita sudah bahagia sekali Miki dari sini Kak. Alah. Ya, belum, baru lagi sibuk ada kegiatan. Apalagi kalau dilihat itu cinglong-cinglong semua tadi mukanya berfoto. Sembarang sekali tadi kau Tapi sempat saya dengar tadi itu yang kayaknya Cupi itu jaringannya memang. Saya curiga di Bagang lagi dia itu. Masih belum ini ya, belum bisa. Baiklah kita lanjut berhubung waktu sudah semakin malam. Tapi nanti sambil diisi sih Kak ya, kalau sudah bagus jaringannya. Tunggu sebentar Kak. Dengan refleksi kakak-kakak di. Baiklah, saya izin lanjut. Ini saya mengingatkan kakak-kakak untuk tugasnya sebelum kita masuk ke tatap muka. Nanti di sini ada tugas lakukan kakak-kakak, ini yang perbaikan RPP. Jadi silakan kakak-kakak menyempurnakan RPP kalau ada masukan, kalau tidak ada bisa langsung di-upload nanti di ini ya, di tugas lakukan. Kalau tidak salah itu waktunya hari ini. Jadi setelah ini kakak-kakak bisa langsung upload di LMS. Jadi ini adalah bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 nanti. Jadi diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Jadi setelah kegiatan ini nanti kakak upload RPP-nya di tugas lakukan itu. Kemudian saya juga mengingatkan kakak-kakak ada tugas yang batas akhirnya tanggal 5 Oktober. Berarti ini ya, besok Kak. Ada refleksi, tugas refleksi modul 1.6. Kakak-kakak silahkan mengisi refleksi dengan pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, setelah mempelajari modul ini, pencapaian apa yang kakak-kakak dapatkan? Silakan dideskripsikan di situ Kak. Kemudian hal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran? Yang terakhir, itu langkah-langkah apa yang akan kakak-kakak kembangkan pada diri kakak-kakak agar menjadi guru PJOK yang profesional. Saya melihat tadi sudah ada yang masuk 1 orang tugasnya terkait ini, refleksi. Itu kalau tidak salah Kak Bustam. Jadi kakak-kakak yang lain bisa dikerjakan ini besok. Ya, due date-nya besok. Kemudian ini ada juga yang silakan apa Kak? RPP belum saya. RPP itu due date-nya ini malam ini kalau tidak salah. Tapi kalau tidak sempat diperbaiki dulu Kak ya supaya maksimal. Ya. Iya. Kalau video nanti dibuat sesuai RPP ini yang diupload. Iya, bagusnya begitu Kak biar 1 kali jalan. Nanti. Iya. Kasih Kak. Iya. Kemudian Kak, ini juga jangan sampai terlewat tugasnya yang sebenarnya ini sudah tugas 1.4 Kak. Ini harus dikumpulkan karena di sini kakak-kakak penilaiannya saya lihat 10% dari dari rangkaian pembelajaran kita. Ini 10%. Kenapa bisa ada ini? Ada yang terlupa mungkin di tugas ini? Terlewatkan kan ini Kak? Atau bisa dicek memang ada yang belum mengumpulkan atau memang sudah ada di dalam? Iya, kalau saya cek tadi 4 orang yang baru 4 orang yang kumpulkan. Itu ada Kak
Kak Bustam, kemudian Kak siapa tadi, Kak Jumiati, Kak Mulyati, dengan satu Kak siapa ya, Kak Ridwan kalau tidak salah. Oh, berarti terlewatkan ini. Iya, itu hari kita terlena karena waktunya masih lama gitu. Sepertinya itu. Ternyata batas waktunya 5 Oktober. Besok juga. Ini hanya pertanyaan ini Kak, silahkan disimak. Nanti di situ ada 1.4 lakukan. Modul 1.4. Ini harus dikerjakan Kak karena nilainya 10% dari proses pembelajarannya kita. Tinggal dijelaskan di situ apa yang menjadi akar masalah dari situasi ini ya, masalah ini ya. Isu sosial, ini masalah isu sosial. Jadi kakak ingat lagi. Kak, kalau tugas lainnya tadi yang mana, Kak? Tugas yang refleksi Kak, yang ini. Modul 1.6 yang refleksi. Berarti ini yang belum ya. Kemudian Ada dua tugas ini yang mau diupload besok. Iya, yang belum. Kalau saya lihat Kak Bustam udah aman dia karena saya lihat sudah ada. Kalau yang 1.4 tadi coba saya cek ya siapa yang sudah masuk. Jangan sampai kita lupa. Coba saya cek dulu. Oke, saudara. Kenapa jaringan sih? Habis hujan ini ya, jelek jaringan. Iya, Nah, pasti ini kalau habis hujan. yang sudah masuk ini yang tugas lakukan ada Kak Bustam, Kak Irma, Kak Ridwan, dengan Kak Muli. Itu udah masuk. Aduh, terlewatkan berarti. Berarti kelewatan. Iya, itu Kak. 1.4B. Ini anunya ya. Kalau selain 1.6 itu tugasnya apa lagi, Kak, yang mau diselesaikan? Untuk sementara itu dulu Kak. Itu. Terakhir refleksi. Oh, yang tadi. Kalau yang tadi Ya. yang barusan ini? Enggak, Ini ya? yang tugas lakukan. Ada di setelah kita meet ini ada selanjutnya. Nah, di situ yang ini. RPP perbaikan. Oh, yes. Iya, kita upload saja RPP kembali hasil dari perbaikan. Kalau ada yang mau diperbaiki Kak, dari masukan dari teman-teman tadi. Jelas Kak ya? Untuk kegiatan ini, tugas-tugasnya? Ya. Aman ya Kak? Nanti kalau ada masalah silahkan kita diskusikan lagi di grup WA. Baik kakak-kakak, demikian untuk kegiatan kita malam ini. Jadi di akhir kegiatan ini yang diharapkan adalah kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Terima kasih kakak-kakak yang luar biasa telah hadir sepenuhnya pada pertemuan kali ini. Saya sangat berterima kasih dan senang sekali kita dapat berkumpul setelah tadi kita bertatap muka di Kolaka dan kita bertemu lagi di tatap maya pada malam hari ini. Semuanya lengkap. Terima kasih atas sharing informasi dan pengalamannya dalam pembuatan RPP khususnya. Tentunya banyak hal baru yang kita sama-sama dapatkan sebagai masukan dan refleksi perbaikan pembelajaran kita bersama-sama. Terima kasih kakak-kakak. Mari terus semangat. Mari dalam memberikan pengajaran yang bermakna di sekolah, di unit kerja kita masing-masing. Lebih jauh tentunya kita tidak hanya mengejar PJOK, tapi kita bagaimana mencetak generasi yang kuat, yang sehat, dan penuh semangat. Tantangannya memang banyak kakak-kakak, tapi dengan perencanaan pembuatan RPP, rencana pembelajaran yang matang, dan tentunya semangat kita yang tinggi, kita bisa membantu siswa-siswa kita mencapai potensi terbaik mereka. Demikian Kak, kasih sekali lagi atas kehadiran kakak malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, untuk penutup mungkin Kak Ari, tadi karena dia yang pimpin doa, silahkan Kak ditutup doanya. Doa penutup. Silakan Kak Ari. Terima kasih. Setelah kita belajar pada malam hari ini, semoga apa yang telah kita laksanakan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang baik untuk kita kembangkan ke depannya dengan siswa-siswa kita. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Kita foto dulu Kak ya, kita foto dulu ya. Nah, ini yang Seperti penting. biasa. Wah, banyak sekali. Ada Kak. Mana Kak? Ana tadi? Darwan. Pak Sudarwan. Pak Sudarwan. Mana Kak Sudarwan tadi? Paling lagi minum kopi. Pergi lagi memancing. Boleh Kak, open cam semua Kak. Kak Akbar luar biasa Kak, terima kasih. Siap Kakak, terima kasih antusiasnya kakak semua. Siap Kak. Kak Akbar nanti yang ke Kolaka bukan Kak? Kemungkinan Kak Owi Kak, tapi nanti dilihat iya. ke depan. Jadi saya bisa jadi juga yang lain. Iya. Boleh Kak. Hari Kita open cam semua Kak. Kak Bustam. Buat open camnya. Mau lihat ininya. Kak Jumiati mana? Boleh Kak di open cam Kak. Di jalan ini, di dalam mobil. Iya. Kamuli, Iya, boleh ini, Kak. Di mana sih? Di sini saya. Saya di mana? Ya. Oh. Ya. Oke, saya hitung. Gimana gayanya? Kari. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh, cari kan. Sekali lagi. Belum. Tunggu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih kakak-kakak Ya. serta Terima kasih Kak Akbar. semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.